Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa sahabat Impact Family yang terkasih. Senang sekali hari ini, ya harusnya sedih ya karena Jumat Agung mengenang kematian Tuhan Yesus. Tetapi kita senang karena itu sudah berlalu dan justru karena kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya, maka kita bisa bergembira walaupun mengenang kesusahan. Nah saudara, kita masih tetap mengenang pada waktu Tuhan Yesus disalibkan. Jadi hari ini saudara, sejak hari Kamis malam ya, Tuhan Yesus itu sudah dianiaya, ditanya, dibawa ke Pilatus, dibawa ke Kayafas, balik lagi, di samping bolak-balik dia juga dipukul, didorong, segala. Tetapi Tuhan Yesus pada waktu di atas kayu salib, pada waktu masih dipaku di kayu salib, sedang menderitanya, ada beberapa kata-kata yang dia sampaikan yang dicatat. Nah tentunya mungkin ada banyak yang lain tapi tidak dicatat di Alkitab ya. Kalau di Yohanes dia mencatat juga bahwa pada waktu itu siapa yang ada di dekatnya, katanya, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, ya, jadi Maria, istri Kleopas, jadi namanya Maria juga ya. Di dekatnya ada Maria, ada istri Kleopas dan Maria Magdalena. Nah ini wanita-wanita yang sangat mengasihi Tuhan Yesus dan dalam keadaan apa saja mereka mengiring Yesus ya. Dan ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya ya, kita tahu semua ini Yohanes di sampingnya. Jadi pada waktu dia melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ya, jadi bukan inilah dia, tapi dia menunjuk kepada Yohanes, "Inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Ya, dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah saudara-saudara, memang Tuhan menciptakan manusia dan keluarga itu merupakan unit yang diciptakan oleh Tuhan. Luar biasa ya caranya berkembang biak sampai seluruh bumi ini dipenuhi. Sekarang orang sudah lebih dari 7 miliar ini dari keluarga. Tuhan menggunakan keluarga. Jadi pasca halaman ini Jumat Agung ini juga untuk keluarga. Tuhan Yesus masih ingat tanggung jawabnya kepada orang tuanya secara fisik, secara biologis, bahwa waktu dia mau meninggalkan pun dia titipkan ibunya kepada Yohanes. Entah mengapa tidak kepada saudara yang lain pada waktu itu, karena Yohanes yang ada di sana. Dan kepada Yohanes dia juga, "Ini ya ibuku, titip," ya sepertinya begitu. Dan sejak itu diterima tinggal di rumah Yohanes. Saudara, memang keluarga itu adalah orang-orang yang terdekat. Seharusnya memang anak, orang tua, suami, istri, nenek, kakek, semua itu adalah unit yang paling dekat satu dengan yang lain. Oleh sebab itu sungguh-sungguh harus belajar hidup yang saling menerima, saling memaafkan, saling mengasihi, sampai kita akan pergi sekalipun masih ingat akan anak cucu, atau anak cucu ingat sama nenek kakeknya ya. Apalagi ini sudah tidak ada ayahnya, jadi janda. Nah Paulus juga ingat loh ya, pada waktu dia menasihati Timotius, dia juga mengingatkan Timotius ya, dari 1 Timotius pasal 5 ayat 3, "Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda." Ya, tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak-anak atau cucu,
hendaklah mereka yang pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Ya, jadi kepada anak cucu dinasehati, kepada Timotius dinasehati ya, supaya memperhatikan omanya, supaya memperhatikan orang tuanya, khususnya yang janda-janda yang sudah nggak ada suaminya. Nah, saudara-saudara, ini nasihat diberikan ya kepada ini hamba Tuhan yang masih muda, dan dengan demikian juga mengurangi tanggung jawab dari gereja ya, karena gereja kan ada pelayanan untuk janda-janda, untuk anak yatim piatu, untuk orang-orang yang memerlukan. Nah, di sini diberitahu jadi supaya anak cucunya yang bertanggung jawab ya. Kalau mereka bekerja, mereka ada penghasilan ya, kecuali mungkin merekanya juga sudah tidak bisa bergerak ya, tidak bisa memelihara. Namun nah, Tuhan memberkati, dikatakan itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi memang ya, kalau semua keluarga saling memperhatikan sendiri, negara juga ditolong ya, gereja juga tidak kesulitan karena semua orang dibagi-bagi tanggung jawabnya. Nah, jadi saat Jumat Agung ini kita juga berpikir mengenai keluarga-keluarga ya, kita satu sama lain saling memperhatikan. Kalau ada yang janda atau orang yang tidak punya anak, tidak ada yang memperhatikan ya, temannya ya, ini Yohanes disuruh memperhatikan ibunya, ibu Yesus. Jadi saudara-saudara, marilah kita punya spirit waktu Jumat Agung ini saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, khususnya memperhatikan orang yang lebih tua, memperhatikan orang yang memang membutuhkan perhatian ya, khususnya jikalau sudah sendirian, tidak ada suami, tidak ada anak ya, kita saling memperhatikan sebagai gereja. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami mengenang kematian Tuhan Yesus yang masih ingat akan keluarganya. Biarlah kami sekarang juga memaknai waktu Tuhan Yesus disalib pun dia ingat akan keluarganya. Biarlah kami masing-masing juga akan ingat akan keluarga kami, saling memperhatikan. Terima kasih Tuhan atas perhatian Tuhan dan pemeliharaan Tuhan kepada kami semua, khususnya juga kepada janda-janda yang tua ataupun yang muda. Terima kasih karena kami hanya percaya bahwa Engkau yang memelihara kami dan memberikan kecukupan kepada kami. Bukan bergantung pada manusia, tetapi nasihat-Mu adalah kami saling memperhatikan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, saudara-saudara. Sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.